So, Pak Sujimi adalah founder dari IFGF Global dan juga ketua tim apostolik dan gembala sidang daripada IFGF Jakarta. Dan beliau siang ini punya waktu di tengah-tengah kesibukan akan membagikan tentang temanya post-pandemic church. Silakan Pak Sujimi. Ya, thank you Pastor Rena. Shalom teman-teman. Bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa dengar suara saya nggak? Dengar Pastor, silakan Pastor. Oke. Good. Semuanya sehat-sehat semuanya. Ini hari libur tapi masih terus gaspol terus. Ini mantap Sumatera dan Kalimantan ini ya. Oh, sama Region Pastor Marta join di sini Pastor Jimmy. Region Pastor Marta, ada Pastor Marta di sini. Iya, Pastor Marta, semua pastor semuanya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. PowerPoint saya yang operate siapa? Dari tim aja ya, Pastor Rena ya? Pastor Daud. Iya, thank you. Kita membicarakan post-pandemic church ya, bagaimana gereja setelah COVID ini atau selama COVID transisi demi transisi. Nah, teman-teman kita menyadari bahwa the world is changing. Dunia itu sedang berubah dengan cepat sekali. Ya, baik dari sisi bisnis yang dulunya kita harus tunggu taksi berlama-lama, sekarang cukup dengan handphone Anda bisa pesan mobil apa, driver seperti apa, mobil untuk muat berapa orang, dari makanan yang kita harus ke restoran atau cari makanan sekarang mau jam berapa aja, tinggal Gojek makanan terantar ke rumah Anda. Dalam education semuanya juga sudah lewat online dan sebagainya. So saya merasakan bahwa dunia ini mengalami perubahan yang sangat drastik. So bagaimana dengan Anda? Ada perubahan nggak dalam kehidupan Anda selama masa-masa pandemik ini? Ya, are you changing? Anda mengalami perubahan nggak? Saya mengalami perubahan karena saya senang goes, itu contohnya. Maka itu tadi saya katakan ke Pastor Rena, temanya apa? Sehat itu mahal. Ya, sehat itu mahal. Jadi banyak kita kehilangan teman-teman oleh karena COVID, tapi kalau kita dikasihkan kehidupan, kita harus memiliki kasih karunia sehingga kita bisa mengembangkan kehidupan kita bersama-sama gitu ya. So the world is changing. How about you? Perubahan apa sih yang terjadi dalam hidup Anda? Kalau Anda mau ngechat supaya saya bisa tahu perubahan apa. Tadi saya katakan kehidupan sehat saya, itu saya mau fokuskan sehat. Saya mengalami banyak perubahan gitu ya. Karena saya barusan selesai sabbatical, perubahan yang besar. Kalau di gereja saya nggak khotbah pun, saya duduk di mana-mana, tidak harus di depan saja. Tapi lebih daripada itu bukan duduk di mana, tapi mencatat firman yang dikhotbahkan oleh siapapun juga. Sehingga kita nggak buang waktu dan firman itu bisa kita cerna bersama-sama. So the world is changing. How about you? Perubahan apa sih yang ada dalam kehidupan Anda? Coba teman-teman dituliskan dalam chat Anda, dapat job ngajar online, itu Jambi, masa yang berubah cuma satu aja nih. Yang lainnya apa yang terjadi? What is changing in your life? Online, onsite, itu oke, perubahan online onsite. Pastor Rena saya nggak tahu. Bisa kuliah di HITS online is berkat sendiri ya. So what is changing? Nah, kita menyadari kita hidup dalam pengembalaan ya, atau seringkali hidup di dalam gereja. Gereja seperti apa sih? Nah, Matius 16 ayat 18 dikatakan dengan jelas, I will build my church and the gate of hell shall not prevail against it. Aku akan membangun gerejaku sehingga alam maut tidak sanggup menguasainya. So, guys, gereja mempunyai tempat yang istimewa di hati daripada Tuhan. Gereja menjadi tempat yang istimewa untuk Tuhan berkarya lewat kehidupan kita semuanya. Jadi bagi Yesus, saya udah ngomong ini berulang-ulang, bagi Kristus, Eklesia itu adalah kingdom communities, sebuah komunitas kerajaan, unstoppable spiritual force on earth.
Jadi kekuatan rohani yang tidak bisa di-stop di bumi ini, dan juga eschatological agent of transformation. Jadi agen eskatologi, agen akhir zaman untuk membawa transformasi. Jadi peranan gereja itu sangat penting sekali sih teman-teman ya. Hari ini semua kita berada di sini adalah karena kita terlibat dengan satu hal yang kita sebut the ecclesia ini. Ya, nah, church is who we are. Ini jelas sekali, gereja adalah kita, not a place we go. Ya, next slide, teman-teman. Church is who we are, not a place we go. Jadi going to church will not change the city. Being the church will impact the city. Jadi gereja itu bukan gedungnya. Kita udah tahu, yuk kita praktekkan. Gereja ini bukan tempat di mana kita pergi. Karena sebenarnya gereja itu adalah Anda dan saya. Nah, kalau kita melihat gereja versi Yesus, dengan cepat aja supaya nanti kita ada waktu Q&A kalau memungkinkan ya. Next slide, gereja versi Yesus itu kita harus cermati bersama-sama. Karena the church is not religion, gereja itu bukan agama, tapi relationship. Ini penting sekali, gereja bukan agama, tapi relationship. The church is not building, but people. Gereja itu bukan gedung, melainkan manusianya. The church is not ritual, but revival. Gereja itu bukan ritual, melainkan kebangunan rohani, revival. The church is not program, melainkan transformasi. Jadi gereja versi Yesus ini harus kita cermati sih dalam post pandemic ini. Jadi saya ingin katakan Anda adalah gereja Tuhan. Be the church. Ya, jadilah gereja, bukan membangun sebuah institusi, tapi jadilah gereja, teman-teman. Be the church. Nah, ini yang seringkali kita udah tahu, tapi kita nggak cermati. Karena kalau kita be the church, kita nggak memikirkan cuman hari Minggu saja, tapi every single day, setiap hari dalam kehidupan kita semuanya. Nah, saya udah katakan ini, cuman saya review karena ini membutuhkan pemahaman yang clear, yang Roh Kudus berikan kepada kita semuanya. Gimana sih di dalam dan di luar? Gereja di luar tembok itu gimana? Kalau di dalam itu ya cuman hari Minggu kita yuk ke gereja hari Minggu. Nah, pastor harus memikirkan di luar. Gereja itu bukan hari Minggu, melainkan setiap hari. Coba kita pikirkan bersama-sama. Di dalam semuanya cuma satu orang yang khotbah. Tapi kalau nanti kita menuju di luar, begitu banyak orang yang berkhotbah. Anda bisa bayangkan kalau di Jakarta, di tempat saya, ada 300 care group leaders. Kalau sekarang, setiap minggu cuma pembicara satu. Bayangkan kalau 300 itu hari Minggu beribadah atau di setiap hari di luar gedung tembok gereja kita atau di luar Balai Sarbini atau di WHC. Anda bisa bayangkan kekuatan movement yang luar biasa. Ya, di dalam dibatasi denominasi, di luar tanpa batas denominasi. Di dalam mengikuti gereja, gereja ngomong apa? Di luar mengikuti Kristus, ya. Di dalam kita tidak ke gereja, tapi di luar kita menjadi gereja. Jadi kita melihat konsep ini sederhana, tapi ini adalah filosofikal yang harus kita cermati benar-benar. Kita mau membangun AFJF ini di dalam atau di luar. Ini harus kita pikirkan ya. Jadi post pandemic church ini apa yang terjadi? Next slide. Kita sudah sepakati discipleship sebagai gaya hidup daripada gereja. Ya, discipleship, next slide. Discipleship itu sebagai gaya hidup, artinya nggak dibatasi tembok, tidak bergantung satu orang, terhubung dengan baik lewat iCare demi iCare, keterbukaan ilahi, terjadi akuntabilitas, dimuridkan dan menjadi murid kapan saja, di mana saja. Imamat Rajani, kedewasaan yang sejati, terang dan garam dunia. So, bagaimana mengaplikasikannya? Ini yang saya ingin bagikan kepada Anda. Yang pertama, the post-pandemic church will focus on spiritual muscle dan physical mass. Next slide. Jadi,
Gereja post pandemic ini harus fokus kepada otot-otot rohani daripada ibadah-ibadah jasmani. Ya, maksud saya begini, seringkali kita memikirkan hari Minggu nanti persiapannya apa. Semua difokuskan cuma hari Minggu. Tapi kita nggak pernah memikirkan bagaimana membangun spiritual muscle jemaat kita. Ya, kita sudah ada come, grow, serve, lead, bagus. Setelah itu bagaimana? Dashboard kita cuma dilihat kalau Anda telah diajari dengan Super Sunday, nothing wrong with that, tapi kita harus melakukan move the next level. Kalau meeting demi meeting cuma minggu yang lalu berapa banyak orang yang datang, lalu berapa banyak jiwa baru, lalu berapa persembahan, berapa banyak volunteersnya, itu yang menjadi pembicaraan kita weekly. Nah, post pandemic ini saya ingin ajak untuk membangun spiritual muscle, lebih daripada physical mass, lebih daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan bersama-sama. Spiritual muscle itu bagaimana? Ambil contoh untuk kita mengadakan doa bersama-sama. Apakah muscle doanya itu ada dalam gereja-gereja Tuhan di IFGF? Yang kedua, ambil contoh merenungkan, membaca dan melakukan firman Tuhan. Apakah kita, dashboard kita tahu jemaat kita membaca firman atau tidak. Jadi ini bukan program ya. Barusan ini saya ajak semua eldership di Jakarta, saya, Pastor Ena, Pastor Jos, Pastor Daniel, Ronto ini Pastor Hana, untuk go the book of synoptic, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sehari bisa 2 chapter atau 3 chapter. Sederhananya tiap hari baca firman bersama-sama, lalu kita accountable satu dengan yang lain. Kita dapat apa remanya, lalu refleksinya apa, lalu aplikasinya apa. Bukan mengkhotbahkan, tapi bentuknya saya mendapatkan ini, gitu ya. Rema Tuhan, refleksinya ini, aplikasinya selalu kata-katanya saya. Bukan sebaiknya kita, enggak saya. Spiritual muscle kita perlu kita bangun. The post-pandemic church harus mampu untuk melihat sehat itu mahal. Post-pandemic church harus mampu melihat bagaimana membangun kesehatan itu. Apa yang kita makan, Anda bisa olahraga apapun juga, tapi kalau makannya nggak sehat, ya tetap aja badannya kedodoran, ya kan? So spiritual muscle ini menjadi kesukaan, ya saya berdoa menjadi kesukaan baru yang terus kita kembangkan. Devotional kita bagaimana? Ya, dari situ saya bisa tahu eldership saya, dewan kepenatuan saya bertumbuh bersama-sama enggak? Refleksinya bertumbuh bersama-sama enggak? Sebentar lagi next saya akan ajak semua pastor-pastor kita untuk bersama-sama. Nah, saya bisa bayangkan kalau seluruh Sumatera, Kalimantan, Manado sekitarnya, kita ngelihat dashboardnya kalau kita punya 100 leaders, apakah mereka spiritual muscle-nya terbangun? Itu harus ada dalam dashboard daripada gereja kita masing-masing. Harus bisa dilihat. Nah, harus dimulai dengan kita nih para pastors. Are we reading and meditating? Apakah kita membaca dan meditasi firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita? Apakah doa-doa dan puasa masih favorit di dalam gereja kita? Atau kita maunya hanya aktivitas-aktivitas itu ya, retreat melulu. Tapi begitu baca firman, begitu doa malam, semuanya tidak semangat atau tidak interest at all. So the post-pandemic church ini will focus more on spiritual muscle than physical mass. Harus bisa dilihat. So the command of Jesus, spiritual muscle ini lihat, command make disciple, teach them. Next slide. Ini adalah circle yang terus kita lakukan bersama-sama selama post-pandemic ini. Dia memerintahkan kepada murid-muridnya, teach them to obey everything. Ya, I have commanded. Jadi kita diajak untuk selalu circle-nya itu memerintahkan murid-muridnya untuk mengajar, teach them to obey. Ini penting sekali. Everything I have commanded. Jadi saya ingin ajak dalam kehidupan kita ini untuk membangun muscle kita di dalam perjalanan kita. Nah,
post pandemic church ini kita harus membangun life structure, satu struktur kehidupan yang kokoh, yang tidak goyah. Nah, di IFGF ini saya katakan kalau saya disuruh ulang 30 tahun lagi, ini ada 4 hal, ini bukan sesuatu yang baru, tapi Roh Kudus rangkumkan dalam kita semua, dalam hati saya ingin bagian pertama untuk Anda semuanya. Yuk kita bangun untuk membangun culture budaya discipleship culture. Follow him and make disciples. Kalau gitar saya tidak menolong orang untuk follow, connect with God and make disciple, nggak ada gunanya. Apakah kita punya budaya discipleship di kehidupan rumah tangga kita terlebih dahulu? Apakah kita punya budaya discipleship di gereja kita masing-masing? Apakah semua leaders kita kehidupannya selalu connect with God and make disciples? Seperti lingkaran slide sebelumnya ya, muter, teach them to obey everything. So yang pertama yang perlu dibangun adalah discipleship culture. Di perusahaan, walaupun Anda kalau memimpin perusahaan yang non-Kristen, are you connecting with God? Dan kita make disciple dengan teladan-teladan kita. Ini dasar ya teman-teman ya. Setiap program daripada gereja Anda, kalau tidak punya culture discipleship, lebih baik kita evaluasi. Duit-duit yang Anda spend di dalam anggaran-anggaran Anda, coba dilihat. Ada nggak di dalam culture discipleship? Duit kita di-spend untuk apa? Anda akan surprise tuh nanti. Karena ternyata discipleship akan tidak ada dananya. So kita harus mengubah ini sedemikian rupa sehingga budaya daripada gereja kita adalah discipleship culture. Every culture yang membuat orang connect with God and make disciple akan mengalami grow culture. Grow pertumbuhan itu adalah organik gitu ya. Semua yang sehat bertumbuh gitu ya. Walaupun tidak benar 100%, tapi secara general all living things grow during their lifetimes. Jadi ada grow culture enggak? Apakah saya ini bertumbuh? Setelah 30 tahun saya mengembalakan di Jakarta, apakah saya mengalami pertumbuhan? Selama 6 bulan sabbatical ini saya duduk di gerejanya Pastor Denny di LA maupun di Sarbini, saya duduk di mana-mana sehingga kalau orang baru nggak tahu bahwa saya gembalanya, tapi saya nggak duduk aja, saya mencatat firman, saya mau bertumbuh aja. Saya mengalami pertumbuhan. Saya hobinya terakhir ini sepeda. Saya nggak bisa bermain sepeda dengan kuat kalau saya tidak praktis. Nah, praktis membuat kita bisa mengalami pertumbuhan alami. Apakah ada grow culture di antara rumah tangga kita? Suami, istri, ya kan, anak-anak. Apakah ada grow culture di dalam semua leaders kita? Nah, bagaimana kita melihat mereka grow culture atau tidak? Bangunlah spiritual muscle. Harus ada dalam dashboardnya. Harus accountable. Yuk baca firman sama-sama yuk. You will be surprised. Banyak orang Kristen, jemaat kita, bahkan leaders kita diajak baca Alkitab, tarsuk-tarsuk. Nggak interest, nggak ada waktu. Yang ada adalah religious. Bukan revival. Ritual. Bukan relationship. Nah ini bahaya sekali. Yang ketiga adalah ministry culture. Serving is the highest position in the kingdom. Jadi pada waktu kita bertumbuh, pelayanan itu bukan sesuatu yang direkrut, tapi secara volunteer kita kembangkan bersama-sama di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi kita bisa melihat bahwa rencana Allah itu nyata sekali dalam kehidupan kita saat kita mempunyai budaya untuk ministry. Ya, ministry culture itu begitu dahsyatnya. Serving is the highest position in the kingdom. Jadi discipleship culture terlebih dahulu, ya. And then grow culture. And then ministry culture. Baru Senin sampai Sabtu ini kingdom culture. Ya, tempat marketplace. Tempat di mana kita menebarkan jala kita. Nah, kita perlu membangun struktur yang demikian, teman-teman ya, di IFGF ini. Jadi kingdom culture-nya, apakah mereka hari Senin sampai Sabtu imannya efektif? Apakah
mereka jago sebagai fisher of men, penjala manusia. Kalau enggak, kita ajarkan, kita mentoring. Jadi 4 culture ini sangat penting sih teman-teman, kalau kita mau membangun post-pandemic church dengan dahsyat ya. Yang kedua yang sangat penting sekali adalah post-pandemic church. Post-pandemic church ini, next slide, will be much incarnational and much less institutional. Next slide. Nah, jadi the post-pandemic church ini harus lebih banyak inkarnasi daripada institusi. Ya, inkarnasi itu adalah wujud nyata Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang begitu bangga dengan nama AFGF, bahkan nama gerejanya lebih populer dari nama Kristusnya. Ya, kita harus mulai pikirkan sehingga apa sih inkarnasi yang terjadi di tengah-tengah gereja kita, dalam kehidupan kita. The incarnations of Christ ini sangat penting sih teman-teman ya, untuk kita boleh kembangkan. Jadi bukan sekedar institusi, bukan masalah organisasi saja, tapi inkarnasi, wujud nyata. Contohnya wujud nyata, kita mulai memikirkan Matius 25 ayat 40, barang siapa engkau melakukan kepada saudaraku yang paling hina, engkau melakukannya kepada aku. Jadi bagaimana kita care kepada orang-orang yang mungkin tidak dipedulikan. Inkarnasi berbicara lagi bagaimana kita melihat tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah kita. Apa yang kita lakukan? Ya, banyak murid-murid Tuhan, kita semuanya nggak tahu tetangga kita, bahkan nggak peduli. Nah, ayo post pandemic ini inkarnasi harus lebih besar daripada institusi. Kita kalau kebaktian nggak ada salibnya, dan tidak ada salib dan tulisan AFGF, kita nggak bisa berbakti, kita nggak mau berbakti. Nah, itu mulai kita rubah pola pikir kita ya, untuk kita menjadi garam dan terang dimanapun Anda berada, dan Anda akan melihat karya Allah yang luar biasa. 2 hal ini sangat penting sekali. Spiritual muscle more than physical mass ya. Yang kedua, incarnation more than institution dalam kehidupan kita. Next slide. Maka itu dengan ini kita bisa follow Christ terus. Follow me. Ini komitmen yang terus berkembang. I will make you. Dengan demikian kita bisa follow Kristus senantiasa. Nah, saat itulah kita mengerti bahwa gereja ini, the shifting yang terjadi kalau kita melakukan 2 hal tadi, yang terjadi adalah kita akan membangkitkan imamat rajani. Next slide, 1 Petrus 2 ayat 5 dan ayat 9 sampai 9. Tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umatnya yang istimewa, bangsa yang suci, dan imam-imam untuk melayani Dia yang adalah Raja Agung. Semuanya ini diperbuat Allah bagi kita supaya kita mengabarkan hal-hal yang luar biasa yang sudah Dia lakukan. Khususnya ketika Dia memanggil kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang luar biasa. Jadi pada saat inilah kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Jadi kita mulai melihat dashboard kita, harus mulai lihat setiap rumah-rumah yang ada dalam jemaat kita, bagaimana rumah mereka. Apakah di rumah mereka sudah ada imam-imam, suami, kalau nggak ada suami, istri. Apakah keimaman itu sudah muncul di dalam rumah tangga mereka? Karena kita udah latihan nih 2 tahun terakhir, kebaktian online di rumah, kita yang nggak biasa memimpin perjamuan kudus, ya mau nggak mau sekarang memimpin perjamuan kudus. Mereka dilatih untuk menjadi imam. Jadi para gembala harus legowo, harus melepaskan berani bahwa Anda bukan center daripada semua kegerakan Tuhan yang ada di gereja Anda, gereja kita. People movement harus digerakkan. Nah, people ini is not just a people, tapi mereka adalah umatnya yang istimewa, bangsa yang suci, imam-imam untuk melayani Dia yang adalah Raja. Jadi semuanya diperbuat Allah bagi kita supaya kita mengabarkan hal-hal luar biasa yang sudah Dia lakukan di dalam kehidupan kita semuanya. So, next slide.
Dengan itu kita bisa menjadi the light of the world. A city on hill cannot be hidden. Kamu adalah terang dunia itu ya. Terang dunia di dalam perjalanan kita. A city, kamu ini terang dunia. Kota yang tidak bisa disembunyikan. Jadi gereja Tuhan mengalami sebuah pemulihan yang luar biasa. What is the action? Church in the city akan terjadi if you do dua hal tadi, spiritual muscle dan incarnation. Saya berdoa supaya Markus 6 ayat 30 sampai 44 terjadi discipleship in action. Next slide. Terjadi discipleship in action, church in the city. Itu ya 5 roti 2 ikan 5.000 orang. Ada bayangkan kalau setiap gereja punya 20 iCare atau 50 iCare lalu bergerak bersama-sama, kita akan melihat terang itu di kota kita, akan terjadi kekuatan yang begitu dahsyatnya di dalam kehidupan kita semua, teman-teman. So, you are the light, and then pada waktu hari telah gelap ini, Tuhan mau untuk kita duduk di kelompok-kelompok. Untuk kita berada di luar gedung itu loh. Jangan laporannya hanya di dalam gedung. Kita harus mulai belajar what's happening di luar gedung. 4 tembok maksud saya. What's happened di tengah-tengah kegelapan ini. Nah, saya melihat ada satu movement yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan lewat IFGF dan gereja-gereja lain ini semuanya. Sehingga saya bisa melihat it's going to be a day, sehingga ambil contoh Sunday itu restoran-restoran di kota Anda dipenuhi oleh jemaat IFGF yang setelah mereka makan, mereka ibadah, mereka diskusi bersama-sama, sehingga mereka disenangin banyak orang. Bayangkan kalau 50 orang, atau kalau di Jakarta saya ada 300 iCare, hari Minggu time to time kita akan persiapkan diri kita sebulan sekali, mungkin tidak ibadah di Balai Sarbini, tapi ibadah di restoran atau di park, 300 kelompok-kelompok. Itu dahsyat sih teman-teman. Cuman we have to prepare ourselves. Ya, 5 roti 2 ikan ini untuk memberi makan 5.000. Kita bayangkan para head coach melakukan ibadah bersama-sama dan mereka telepon restoran, aku mau book dong untuk 50 orang, restoran yang kosong, sepi, diberkati oleh kehadiran jemaat-jemaat IFGF. Lalu setiap pertemuan di restoran ngundang 1-2 orang yang baru. Itu sangat mudah sekali dibandingkan diajak di dalam gedung. So, inilah yang terjadi, discipleship in action, church in the city bergerak bersama-sama. Jadi it's no longer program iCare. iCare is a way of life. Small community is a way of life. Di dalam iCare kita harus membangun spiritual muscle. Bukan program lagi. Yuk datang, yuk membahas. Tapi setelah itu kelar. Kita nggak tahu mereka bertumbuh atau tidak. Bangun spiritual muscle. Di akhir-akhir membangun incarnation. Wujud nyata Kristus daripada sekedar institusi dalam perjalanan Anda dan saya. If we do these 2 things, saya percaya bahwa rencana Allah itu dahsyat. So, at the end, the core business of the church, nothing else, connect with God and make disciples. No plan B. No plan B. Whatever we do is just to help people to connect with God and make disciples. Jadi post-pandemic church ini secara simple, nanti saya akan khotbahkan beberapa versi yang akan lebih praktikal lagi atau lebih menguatkan saat kita nanti di Jakarta sendiri kita kembangkan step by step. Maka itu saya meng-create begitu banyak grup-grup, khususnya kalau saya senang sport gitu ya. Di Karawaci, di Jakarta dari 4 orang, sekarang udah hampir 25 orang, bersama-sama lalu bisa sharing firman. Itu jangan dianggap oh ini bukan gereja, itu is a life gitu ya, is a church in action yang terjadi bersama-sama di dalam kehidupan kita. So build spiritual muscle, lalu izinkan the incarnation of Christ lebih daripada institusi, dan saya yakin kalau Anda lakukan ini, Anda boleh membangkitkan imamat rajani di dalam kehidupan kita semuanya. Itu saja yang saya bagikan untuk Anda, amin. Saya akan berikan tanya jawab kalau ada
sampai waktu next sesi silahkan. Saya kembalikan ke Pastor Ena atau siapapun yang bertugas. God bless you teman-teman. Oke, thank you Pak Sujimi. Ya, kita berikan emoticon thank you untuk session Pak Sujimi ya. Pertanyaan sambil ngechat, pertanyaan-pertanyaan silakan ditulis. Mungkin dari saya, Pastor, sambil menunggu yang lain bisa tanya. Bisa Pastor jelaskan lebih praktikal apa yang para pastor ini bisa lakukan untuk menjadi incarnational church itu lebih real daripada institutional itu? Ya, yang pertama kita melihat Anda ada di daerah mana. The Incarnation of Christ itu ambil contoh ya, itu bukan pelayanan sosial ya, tapi kita membangun sebuah sustainable komunitas. Kalau Anda dalam satu komunitas, kalau mau bersama-sama, Anda bisa kembangkan satu komunitas, Anda bisa bangun, itu ya. Itu mudah sekali. Lalu inkarnasi itu setiap jemaat di-encourage untuk melihat neighborhood-nya. Itu udah dilakukan time to time sih waktu kita mengalami COVID. Cuman masih dalam circle di antara kita, dari kita untuk kita kirim makanan gocek satu dengan yang lain. Ya, bayangkan kalau kita saat ini mulai mengundang tetangga-tetangga kita, mengenali mereka. Saya sebelum COVID ini terus terang nggak tetangga karena ya daerahnya cuma hai. Tapi 2 tahun ini saya punya teman hampir kurang lebih 60 lebih gitu ya. Saya kenal hampir 15 tetangga saya yang saya bisa ajak jalan kaki sama-sama, makan sama-sama, buka puasa sama-sama. Ya sebagian ada yang ke Amerika waktu Stacy kawin, akhir bulan ini mau ke Sumba goes sama-sama. Ada yang agamanya Muslim, ada yang agamanya Katolik. Tapi selama setahun ini perjalanan, akhirnya mereka tahu saya ini pastor, lalu beberapa suami istri mulai konseling, tanya itu ya. Bahkan beberapa yang teman Muslim, dia ada pembukaan villa, dia nggak ngundang ustadznya, udah Pastor Jimmy aja berdoa gitu ya. Saya juga membantu santri-santrinya. Jadi the incarnation of Christ akan terjadi. Imagine kalau seluruh jemaat Anda sudah biasa gitu, do something good. Ya, lakukan kepada orang yang paling hina, Matius 25 ayat 40. So secara individu dikembangkan tuh, apa sih perintah agung daripada Allah? Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah tetanggamu seperti dirimu sendiri. Nah, kasih nggak cuma ngomong I love you, ada actions-nya. Secara institusi kita bisa kembangkan, kalau Anda di daerah mana, yuk mengadopsi daerah mana yang nggak mampu, Anda mulai adopsi gitu ya. Kita lewat beberapa, kita punya vehicle semuanya, entah Anda bangun sustainable, bangun sekolahan, mau bangun desa wisata, kampung wisata, itu inkarnasi of Christ muncul sekali gitu ya. Yang berikutnya lagi, Anda bisa interaksi dengan interfaith dengan agama-agama lain, melakukan dialog demi dialog, sehingga mereka bisa kenal, oh ternyata orang Kristen nggak eksklusif kok, dia bisa diajak berdialog gitu ya. Anda silaturahmi kepada mereka, Anda bisa makan bersama-sama dengan mereka. Jadi wujud nyata Kristus itu dinyatakan lewat perbuatan baik daripada Anda semuanya. Itu salah satu beberapa contoh-contoh simple yang semestinya kita bisa lakukan sih. Thank you, Pak Sujimi. Pastor Cahyo, silakan Pastor Cahyo, ada pertanyaan? Ya, Pastor, rasa-rasanya semua orang pengen deh seperti Pastor Jimmy ini. Sudah bisa merefresh kembali masa tuanya gitu ya. Bisa duduk, dengerin, terus merefresh belum kembali. tua ya, bukan masa tua. Iya. Pastor, saya ingin bertanya. Pastor, untuk mengajak tim baca firman Tuhan yang simple ini, saya percaya bahwa semuanya diawali hal-hal yang simple. Nah, saya pengen tahu Pastor Jimmy untuk memulainya seperti apa dan caranya seperti apa buat community untuk baca Alkitab. Karena ini back to Bible ini sangat penting sekali saya lihat. Dan itu akan membangkitkan semangat kembali bahwa hidup ini sesuatu yang sangat berharga. Thank you, Pastor. Pastor Ana bisa share dari WA kamu, Nak? Bisa nggak, Nak? Bisa. Yang eldership. Nah, bisa. Kasih contoh ya.
kita sepakati kemarin 40 hari. 40 hari membaca sinoptiks itu. Karena saya saat ini lagi jatuh cinta dengan perkataan Kristus ngomong apa? Tahu ya, Matius, Markus, Lukas, John. Nah, saya ajak eldership saya untuk membaca itu. Satu hari John berapa, lalu kita share tiap hari. Tidak boleh lebih daripada jam 10 malam. Pastor Hana yang sudah biasa, dia sebagai administrasi. Nah, ini contohnya. Jurnal, nah ini mulai ini aja, nak. Titik udah. Mulai dari atas ya, ini ya, day 38. Yohanes 17. Ya, enggak. Mulai absen aja, mulai absen supaya enggak bingung, mulai absen. Minggu depan baca apa? Nah, ini mulai ini. Ini jurnal 40 hari. Matius sampai John. Jangan bergerak-gerak, Pastor Rena. Ya. Mei 6 itu D36, John 13, 14. Ya. Terus kita akan baca ini. Terus maju ke atas. Nah, terus jangan, bukan itunya, saya mau reflectionnya. Ini, Pastor. Nah, ini dari Pastor Hana. Dia remanya Yohanes 8 ayat 18-9. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang terkata kepadanya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Refleksinya apa? Saya bersyukur kepada Yesus yang menjadi panutan yang luar biasa. Meskipun dikhianati oleh orang-orang yang merencanakan membunuh dirinya, namun dia tetap mengasihi dia. Aplikasinya, saya sudah menerima kasih Yesus yang luar biasa dengan pertolongan Roh Kudus. Saya diberikan kemampuan untuk bisa mengasihi orang-orang yang membenci dan menyakiti hati saya. Rema pasal 19 ayat 4. Terus saja, saya mau baca punya saya coba, atau yang lainnya. Pastornya kan tadi sudah. Nah, ini Pastor Jimmy nih. Ya kan, Yohanes 18, rema saya ayat 38. Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja, jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Living, refleksinya apa? Saya cukup tulis, living in the kingdom of truth. Itu. Lalu aplikasinya apa? Saya mau mengenal suara kebenarannya senantiasa. Ya, teruskan. John 18 dari Pastor Rina atau Pastor George? Nggak tahu dari siapa ini. Ini punya saya, Pastor. Balik. Ya, jadi kurang lebih begitu, Cahyo, ya, Bro Cahyo. Jadi kita membaca dalam satu grup Faith Comes by Hearing. Lalu ada satu adminnya. Lalu dikasih tahu minggu ini kita membaca ini ya, lalu masing-masing nuliskan itu. Ini membaca, semua saya dikuatkan. Oh, refleksinya. Saya sharing, mohon maaf ya, ini tidak ada betul atau salah, baik atau enggak gitu ya. Itu kalau Pastor Daniel selalu pagi sekali itu jam 6 itu ya muncul itu. Pastor Rana kadang-kadang siang juga. Saya pagi juga kadang-kadang siang juga. Tapi yang paling malam selalu adalah Pastor Erna itu ya, sama Pastor Jos. Artinya mereka nih orang-orang sibuk gitu. Jadi refleksinya belum menjadi prioritas bagi Pastor Erna. Jadi dia jam 9 terakhir, kalau Pastor Erna, ayo Pastor Erna, jangan terus semangat, langsung Pastor Erna terus kirim cepat itu ya. Jadi saya nggak tahu apakah itu devotional Pastor Erna atau dia karena dia kejar jam tayang. Tapi itu kan asumsi saya. Dia akan belajar. Nah, saya sudah melakukan ini hampir 7-8 kali pribadi saya selama saya sabbatical ini. Jadi saya kenyang sekali. Jadi you membuat grup demi grup, lalu membaca. Nah, kalau belum membaca sebelum jam 10 diingatkan, ayo jam 10 ya. Tapi lepas daripada itu, 5-5 kita semuanya selesai semua. Nah, sekarang saya sama pastor-pastor saya di Jakarta mau satu hari satu pasal aja deh. Kalau 3 pasal terlalu tough mungkin ya. Nah, kalau satu pasal butuh waktu 3 bulan. Kurang lebih begitu sih Mas saya. Itu membangun spiritual muscle. Cukup jelas nggak? Cukup jelas dan powerful. Thank you Pastor Jimmy. Nanti akan diaplikasikan tentunya. Rema, refleksi, dan aplikasi aja. Thank you Pastor. Iya, kita akan melakukan ini kepada semua iCare. Jadi setelah ini program apa, kita nggak usah nunggu program banyak sih teman-teman.
program yang istimewa, handal, dan kekal adalah firman Tuhan. Belajar merefleksikan firman Tuhan. You cannot go wrong, ngerti nggak? Nah, nanti kita akan bergerak bersama-sama. Jadi kita tidak akan kehabisan program kalau kita mengajak orang untuk connect with God. Gimana connect with God? Gak ada pilihan lain, ya firman-Nya. Itu adalah Allah sendiri. Amin. Silakan yang lainnya. Ya, silakan bertanya yang lainnya. Masih mencoba mencerna nih, Pastor. Silakan, nggak apa-apa. Malu bertanya sesat di jalan. Tadi Pastor, mungkin sambil nunggu ya, tadi Pastor menjelaskan tentang spiritual mass, misalnya latihan baca firman, kemudian juga bagaimana kehidupan Spiritual muscle, bukan spiritual mass. Oh ya, spiritual muscle. Kemudian kehidupan doa-doa di gereja kita, bagaimana kita masih favorit atau tidak. Bagaimana caranya, maksudnya kalau tadi kan salah satu contoh yang ditanya Pastor Cahyo nih, bagaimana baca bareng-bareng firman. Nah, maksud saya gini, bagaimana bisa jangan sampai kita tuh terjebak dengan physical mass yang lebih kita fokuskan. Karena kadang-kadang itu bisa beda-beda tipis tuh, Pastor. Maksudnya ada tipis-tipisnya juga physical mass itu. Dengan kita mengatakan bahwa kita setiap minggu kita kumpul, kita beribadah, kita perlu persiapan. Kadang-kadang orang menjadi fokus ke sana lebih banyak di tengah-tengah kesibukannya ya. Pertanyaannya apa ya? Keputus tadi. Pertanyaannya apa? Oh, oke. Tadi kan Pak Sujimi menjelaskan mengenai fokus akan spiritual muscle. Dan contohnya misalnya baca firman Tuhan, tadi juga Pak Surcayo udah menjelaskan, minta penjelasan dan dijelaskan. Kemudian juga beberapa spiritual muscle lagi mengenai kehidupan doa kita, baca firman kita pribadi, dan sebagainya. Nah, untuk physical mass ini, mungkin bicara tentang tadi contohnya adalah kita kumpul ibadah gabungan, gathering gabungan di hari Minggu, yang sering menjadi fokus utama kita. Nah, bagaimana caranya memulai? Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana caranya memulai spiritual mass? Maksudnya kalau misalnya gerejanya ini masih fokus dengan physical mass, bagaimana bisa memulai dengan spiritual mass-nya? Ya, yang bisa dilakukan, Anda nggak bisa langsung radikal. Tadi saya katakan bahwa spiritual muscle more than physical mass, itu ya. Jadi membangun otot-otot rohani lebih daripada ibadah-ibadah jasmani. Ibadah-ibadah jasmani itu ya hari Minggu ibadah, lalu ada iCare, itu jasmani semuanya. Baik nggak? Baik. Tapi itu jangan menjadi fokus kita. Kita harus tingkatkan otot rohani. Caranya bagaimana? Jadi kalau habis ibadah langsung Anda gerakkan. Itu yang kita sedang lakukan di Jakarta ya. Setelah ibadah 1 jam, lalu sebelum doa kita bagi kelompok-kelompok. Jadi mereka langsung mengaplikasikan bertanya jawab apa yang kau dapatkan hari ini firman Tuhan. Yang kedua call for action, apa yang kamu akan lakukan. Jadi bukan doa berkat, selesai doa berkat pulang, one way. Tapi setelah itu kita ada waktu untuk melakukan diskusi, sharing. Itu salah satu untuk menolong, untuk kita nggak memfokuskan hanya physical mass atau ibadah-ibadah saja. Jadi minggunya itu engaging benar, ya antara vertikal dan horizontal dalam iCare demi iCare. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Nah, yang kedua ya memang harus banyak praktis yang kita bisa lakukan bersama-sama di dalam iCare demi iCare, gitu ya. Melakukan inkarnasi of Kristus, merenungkan firman. Nah, kalau Anda masih hari Minggu ibadah, itu baik-baik saja, no problem. Tapi fokusnya tidak lagi dipikirkan WL-nya, walaupun itu harus ya, jangan salah ngerti ya. Tapi setelah WL bagus, setelah pengkhotbah bagus, what next? Setelah persembahan bagus, what next? Nah, dipikirkan hari itu semua makan bener enggak? Nah, coba
rundown-nya dirubah dikit. Ya, kasih waktu setengah jam juga diskusi. Khotbahnya jangan lama-lama, 20 menit aja atau setengah jam paling lama. PW-nya 15 menit, 20 menit, 45 menit, 45 menit lagi diskusi kelompok. Itu Anda akan dahsyat itu ya. Kemarin saya biasanya saya ibadah di Sarbini. Kemarin saya dengerin duduk di belakang itu ya. Yang khotbah Pastor George live stream. WHC, saya udah 2 tahun nggak di WHC itu ya. Mungkin kalau Jawa Baru juga nggak tahu kali saya gembalanya itu ya. Tapi harusnya kita latihan. Nah, setelah selesai langsung bagi kelompok demi kelompok, saya duduk, enak di situ panggil saya, dan ternyata di situ ada orang-orang yang influence itu ya. Bagi mereka untuk melihat gembalanya duduk bersama mereka itu sesuatu yang berbeda loh guys. Ya, biasanya gembala hanya khotbah green room, itu yang diajarkan dulu dengan Super Sunday kita. There's nothing wrong with the green room, jangan salah ngerti, itu tetap harus dilakukan dengan baik. Tapi yuk kita gunakan di hari Minggu ini, kalau semuanya masih hari Minggu, yuk kita membuat pecah demi pecah, jangan ibadahnya itu kelompok demi kelompok banyak. Maka itu kalau Anda ikuti Instagram saya tunjukkan tuh diskusi seperti contoh kemarin di Karawaci. Nah itu bisa dilakukan, banyak cara yang bisa dilakukan teman-teman itu ya. Kita akan uji coba nanti pada bulan Juli ini sih gitu ya. Gimana kalau ibadah hari Minggunya dibagi di kelompok-kelompok sehingga kita nggak kebaktian di Sarbini, gedung gede, tapi di semua restoran atau di pantai, di mana-mana itu ya. Hatiku senang, bisa nggak? Nah ini kita sedang uji coba, tunggu tanggal mainnya, nanti saya laporan untuk Anda semuanya. Oke, Pastor, thank you so much. Baiknya semua kita yang ikut Zoom hari ini dibuat grup ya setelah rapat ini selesai. Ya, nanti dari tim pengurusnya ya, terlalu besar nanti untuk baca sama-sama Alkitabnya. Thank you, good input nanti di teks. Ada lagi pertanyaan? Satu pertanyaan terakhir sebelum Pak Sujimi mesti kembali lagi ke tim, ke acaranya dia. Dari saya tunjuk ya, Pastor, ini wajahnya nih wajah penuh dengan pertanyaan nih. Lagi mencerita. Pastor Herdi. Pastor Herdi? Masih di-unmute, Pastor. Di-unmute dulu, Pastor Herdi. Silakan, Pastor. Itu di-unmute dulu, teman. Ya, silakan. Silakan, Pastor Herdi, satu pertanyaan Halo, terakhir. Pak Herdi. Apa kabar, Pastor? Baik. Saya jelas sekali, Pastor, dan ini sesuatu yang menantang saya juga ya untuk bisa melakukan di tim kami ya. Tadi ya Pastor Jimmy bilang bagaimana supaya bisa kita mengukur ya, mengukur. Jadi dalam hal ini perlu keterbukaan, Pastor ya, pada semua tim supaya bisa kita ukur sampai di mana mereka melakukan. Saya sebenarnya bukan bertanya, tapi saya sangat diberkati. Thank you, Pastor. Oke. Ya memang dalam kehidupan jemaat kalau tidak ada keterbukaan anything ya. Kalau nggak ada keterbukaan yang kita bangun adalah drama Korea sih memang. Itu yang terjadi. Apalagi dengan segala kehebatan dalam Super Sunday, lebih dramanya lebih in itu. Tapi realitasnya harus dilihat. Nah ini memang harus pelan-pelan, nggak usah tergesa-gesa. Caranya bagaimana ya tadi? Ajak yuk baca firman sama-sama. Lalu setelah baca firman, Anda bisa bayangkan 1 minggu ketemu itu udah 7 pasal loh. Terus itu makanan yang dahsyat, yang lesat, apalagi mereka tulis. Nggak ada pilihan lain kecuali otot rohani Anda akan bertumbuh. Itu yang saya temukan itu ya, untuk kita membangun spiritual muscle more than physical mass itu. Iya. Thank you semuanya teman-teman untuk perhatiannya. Itu nggak banyak hal baru, tapi I just want to inspire you bahwa gereja post pandemic ini tidak akan lesu, tapi tambah dahsyat. Kita mungkin begitu kita buka dan buat grup demi grup ini
ada 60-70 orang jiwa-jiwa baru itu ya. A lot of thing yang terjadi. Kita membangun nama Kristus lebih daripada nama gereja kita. Something is happening, dan saya percaya bahwa discipleship 4 level structure tadi kalau kita kembangkan dengan baik, Anda akan dibuat bertumbuh secara sehat. Dan sehat itu mahal, artinya ada harga yang harus dibayar, teman-teman ya. Harus ada harganya, itu enggak sekedar terjadi, ada harganya. Dan harganya itu mahal. Pastor Jimmy, satu kali terakhir sebelum kita foto bersama, saya minta Pastor Marta ya. Pastor Marta boleh unmute, dan mungkin dari yang training Pastor Jimmy. Apa kabar Bu Marta? Boleh sampaikan sesuatu, Pastor, silakan. Baik, ya puji Tuhan. Ya, saya diberkati dengan materi dari Pastor Jimmy. Pastor Jimmy, kalau saya sih sudah sejak permulaan pandemi, waktu Pastor Jimmy ngajak kita challenge baca reading Bible yang 7 pasal itu, dan saya lakukan dengan grup saya, mungkin ada 15 orang itu, sampai hari ini kita baca setiap hari 7 pasal, Pastor Jimmy. Itu, tapi mungkin setelah selesai ini saya akan buat yang seperti Pastor Jimmy itu, mungkin 3 pasal tapi dengan rema-remanya itu. Ya, kalau Pastor Abraham itu dengan staf setiap hari baca 3 pasal, terus dengan remanya apa yang didapat gitu. Ya. Terus saya tanya juga, Pastor, karena yang kalau di Manado ini kan sudah onsite ya. Ada ibadah pertama dan ibadah kedua itu sudah onsite. Lalu iCare kita ini adalah harinya itu pada hari Jumat secara bersamaan semuanya, dan itu juga membahas firman yang didapat pada hari Minggu. Nah, kalau begitu gimana, Pastor? Ya, saya kira ya no problem saja, no problem itu ya. Itu kan model yang sudah kita jelaskan cukup lama, ya. Tapi mungkin Jakarta sedikit berbeda. Saya nggak tahu tempat-tempat lain, itu IFJF lain. Tapi saya menekankan untuk mimbarnya harus direduce supaya people-nya bisa di lift up itu. Jadi pelayanan mimbarnya mulai direduce, bukan diperjelek, waktunya direduce, dibagi dengan leaders-leaders lain. Nah, mengingat waktu-waktu yang jahat ini, saya lebih cenderung udahlah, memang Sunday itu hari Sabat kita, yuk dituntaskan. Maka itu sejak 2 tahun yang lalu di Jakarta saya anjurkan untuk iCare-nya itu hari Minggu gitu ya. Gimana kalau nggak bisa hari Minggu, ya udah hari apapun juga harinya Tuhan, no problem. Tapi sebisa mungkin kalau Minggu di rap kelar. Sekarang lebih rap lagi, jam 9 bisa sampai jam 12 tuh sudah ibadah, lalu ada care group lebih mateng. Lalu hari-hari lainnya apa? Nah, dibangun dengan spiritual muscle. Ya. Yang kedua, hari-harinya apa? Inkarnasinya ada, ya kan? Olahraga bersama-sama, sport bersama-sama. Tujuannya apa? Supaya menjangkau jiwa-jiwa selain hidup kita sehat. Bukan menunggu transfer dari gereja lain, tapi intentionally kita membangun. Lalu kita menjadi terang dan garam. Di Manado daerah mana? Nah, kita mikirkan dan kita mulai kembangkan komunitas itu. I think pelan-pelan kita bisa melakukan sesuatu yang dahsyat. Contoh yang sangat dahsyat itu gerejanya Tina, ambil contoh ya, ditinggal suaminya, tapi bisa impact seluruh city, seluruh kota dengan vaksin bersama-sama, tidak harus semua vaksin. There's always harus selalu ada orang-orang miskin di antara kita. Find it dan layani mereka. Matius 25 ayat 40. Jadi program gereja saya pribadi mulai saya reduce supaya kita bisa membangun hidup sehat. Itu. Karena kita percaya your being is more important than your doing. Tapi ternyata kita masih menekankan your doing.
Sehingga kita lupa being kita. Maka itu banyak pendeta yang jedet, leaders yang jedet, burn out, jatuh dalam dosa, itu karena ya doing terus, being-nya tidak termonitor. Being-nya tidak ada dalam dashboard kita. Dashboard Super Sunday kita cuman lihatnya berapa yang datang, berapa jiwa baru, berapa volunteer, berapa persembahan dibandingkan dengan minggu yang lalu atau bulan yang lalu. Itu yang dashboard yang sudah diajarkan selama sekian. Nothing wrong with that. Tapi unjuran saya untuk dibuat revise. Lihat berapa banyak baca firman Tuhan 1 minggu ini. Lah kalau gembala nggak tahu ya agak aneh sekali kan. How many people reading the Bible? Berapa rumah yang sudah ada imamnya? Kalau nggak ada itu kan kita jadinya cuma ya udah mes aja. Ibadah-ibadah aja tanpa kita tahu apakah rumah jemaat kita sehat semuanya enggak. Nah, ini is mahal, untuk sehat itu mahal memang. Sehat itu mahal. Paling gampang ya gua khotbah, gua siapin khotbah yang bagus, semuanya happy, olala olili persembahan masuk, udah. Saya jalan-jalan sendiri. Tapi saya khawatir nanti ya kan kalau ketemu Tuhan ngomong gua nggak kenal kamu, nyahlah daripadaku. Oh, kan aku udah kesembuhan, gua nggak kenal lu. Mengerikan sekali Matius 70, Matius 7 itu ya. So, saya kira kita harus post pandemic ini serius karena kematian itu cepat sekali. Dulu waktu COVID, yang mau mati 60 tahun ke atas, gua nggak boleh kebaktian. Sekarang yang mati muda-muda, yang tua-tua tambah nggak mati-mati loh, ya kan? Karena yang tua-tua sehat. Jadi Cahyo ngomong saya tua, saya ajak jalan naik sepeda balik papan ke Samarinda nggak berani dia, padahal dia lebih muda, itu kan ya. Nah, karena best practice saya udah berbeda gitu ya, udah berbeda sekali. Nah, jadi sehat itu mahal. Jadi membangun institusi itu gampang, tapi membangun inkarnasi itu dibutuhkan transparansi. Tanpa transparansi, kehidupan kita tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus Kristus, nggak mungkin gitu. Lalu muscle kita nggak ada. Sehingga firman serba nggak ngerti, diskusi serba nggak masuk. Nah ini bahaya sekali. Berapa banyak yang mau mencatat firman Tuhan waktu hari Minggu? Mungkin nggak banyak sekali teman-teman, karena kita sendiri gembala, pemimpin tidak menjadi best practice kita. Saya selalu katakan kalau tidak terjadi di rumahmu, jangan diekspor. Nggak perlu diekspor dari mimbar. Gitu. Jadi cuman kita nggak bisa paksa, kita harus tuntun mereka step by step. Ya, seperti kata Yesus, walk with me, ritme bersama dengan saya. Mungkin itu sih Bu Marta.